dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky, dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky, dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky. Rekan-rekan sekalian, jadi terkait dengan perkembangan penanganan terhadap saudara Lesti Kejora atau saudara Lestiana terhadap kasus KDRT yang dialaminya dengan terlapor saudara Muhammad Rizky. Perkembangan penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, kemudian terhadap dua saksi yang lain, pembantu atau ART, dan juga karyawan Leslar Manajemen. Kemudian penyidik juga telah mengamankan barang bukti yang lain yang bisa mendukung, diantaranya CCTV yang ada di rumah tersebut. Kemudian agenda ke depan yang akan dilakukan adalah akan memanggil terlapor saudara Muhammad Rizky pada hari Kamis tanggal 6 bulan Oktober ini untuk dimintai keterangan. Kemudian kita agendakan juga pemanggilan ada dua orang lagi saksi, yaitu satu adalah asisten rumah tangga juga, yang lain bukan yang dua yang pertama saya sampaikan. Kemudian satu lagi adalah saudara Onji, penjaga rumah atau boleh katakan security di rumah itu, akan kita minta keterangan. Jadi satu hari setelah Muhammad Rizky kita minta keterangan, besoknya kedua orang itu kita minta keterangan. Kemudian penyidik juga akan mengambil hasil visum yang akan keluar nanti tanggal 7 Oktober tahun 2022 ini, untuk mengetahui bagaimana hasil visum dalam mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini yang dialami oleh korban saudara Lesti Kejora. Kemudian untuk saudari Lesti Kejora saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga kita akan bekerjasama dengan badan yang menangani secara psikologis terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah meninggalkan rumah sakit Bunda. Jadi kalau ada gambar yang dengan menggunakan gips itu pada saat rumah sakit Bunda, dan sekarang juga meninggalkan masih dalam kondisi demikian, tetapi sudah di rumah. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky akibat trauma dengan bersangkutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak perlu sampaikan karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman dari rasa takut yang dialaminya. Mungkin gitu ya. Pak, ini Pak, ada cedera di sini Pak. Apa kemungkinan ada indikasi pembunuhan atau seperti apa sih Pak? Atau ada kategori indikasi percobaan lain? Ya, itu kan yang di leher itu seperti yang dilakukan polisi kita terima itu, yang saya jelaskan di awal, kan lehernya dicek kemudian dibantingkan ke kasur, kemudian tangannya ditarik ke kamar mandi, kemudian dibanting sehingga akibat bantingan kamar mandi itulah lehernya itu yang digips itu Jadi kalau untuk unsur pidananya ini kekerasan dalam rumah tangga Bergeser betul Pak yang lehernya Pak. Kemarin Pak. Hasil lehernya itu dari rumah sakit demikian Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana yang bersangkutan memang akan dijadwalkan diperiksa lagi, tetapi tentunya menunggu kesiapan secara psikis, kemudian psikologis, dan juga kesembuhan sakit yang dideritanya itu kita berikan waktu untuk pemulihan sehingga nanti kan diminta keterangan juga. Dan selain ini Pak, berarti untuk jumlah saksi berapa Pak? Ya, di muka memang tidak terlihat lebam, tetapi di tangan tangan dan kaki karena akibat bantingan itu ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media karena
merupakan bagian yang boleh katakan agak sensitif gitu ya, aurat tertutup, jadi tidak kita perlihatkan walaupun penyidik telah memiliki foto-foto beberapa ya. Pak kemarin baru olah TKP Pak, Hasilnya gimana Pak? Ya, nanti disampaikan penyidik ya. Yang jelas hari Senin kemarin penyidik telah datang ke sana, ke Gaharu 3 yang mendapat kejadian perkara, telah mengambil beberapa keterangan ya, untuk melihat TKP yang terjadi. Nanti akan dilakukan lagi ya, manakala semua orang yang berkepentingan ini telah kita periksa, apakah dilakukan rekonstruksi dan sebagainya, ini akan dijadwalkan di mana. Dan waktu olah TKP tersebut kan Bu RT ngomong bahwa Rizky Bilar nggak ikut olah TKP dan Iya, kenapa itu gimana langsung Pak? ditusuk, dan Ya itu nanti kan udah dijadwalkan dia akan diperiksa dulu. Ya, sudah saya sampaikan tadi tanggal 6 ya, tanggal 6 Rizky Bilar itu akan dijadwalkan diperiksa hari Kamis. Ya, hari ini. Berarti jumlah total saksi yang akan diinin berapa Pak? Saksi sementara yang sudah diperiksa 2, kemudian akan diperiksa lagi 2 orang lagi. Jadi ada 4 yang akan diperiksa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian dini hari dan pagi hari. Ya, terima kasih ya. Dan terkait ini dan satu lagi dan Baim Paula dan yang ngeprank polisi Oh iya, itu Nan. gimana dan lanjutannya, kayaknya mau diseriusin dan atau seperti apa dan Ya, jadi terkait dengan Baim Wong, jadi sekali lagi ya, tidak dibenarkan ya membuat laporan palsu ke kepolisian. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, karena ini perbuatan tidak terpuji dan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan tujuan bercanda, ya. Ini tentunya tidak dibenarkan. Yang bersangkutan akan dipanggil ya ke kepolisian, ke Polres Metro Jakarta Selatan, akan diminta keterangan tentunya apa maksud dan tujuannya. Apakah tujuan pidana, apakah nanti unsur-unsur itu terpenuhi, atau memang hanya tujuan untuk konten ataupun podcast dan sebagainya yang dikelola yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi ataupun ekonomi. Ya, jadi tidak untuk kemungkinan juga kepolisian akan memberikan ruang kepada yang bersangkutan untuk membicarakan ini dalam rangka nanti mungkin bisa restoratif justice. Ini adalah sebagai langkah bahwa Polri memang tidak anti kritik, gitu ya. Kami tidak anti kritik, tapi tentunya kami akan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan, penjelasan apa maksud dan tujuannya ya. Apabila memang ada maksud lain yang unsur pidananya tidak terpenuhi, tentunya kita bisa membuka peluang untuk nanti yang bersangkutan minta maaf ataupun restoratif justice. Tetapi apabila tidak terpenuhi atau terpenuhi unsur pidananya, setelah kita minta keterangan, juga bisa sebaliknya gitu ya. Tapi Terima kasih ya. Polres Jakarta Selatan udah melayangkan surat untuk Baim dan Sudah ada cepat nanti ya. Oh, Hari ini kan Kapolresnya sudah dilantik oleh Pak Kapolda ya. Hari ini tadi ya. Jadi besok sudah mulai dilaksanakan semua hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat ini. Kasus-kasus yang terjadi ya. Makasih ya. Siap, makasih. Terima kasih Pak. Ini langsung din. Saya Makasih, Nan. Siap.